Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juwariah. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Tanah Gregot, Kabupaten Pasir. Bapak Ibu seluruh Indonesia seprofesi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentu saja Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya ingin menyampaikan tentang video pengimbasan hasil bimbingan teknik yang saya ikuti, yaitu tentang asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu penasaran apa yang dimaksud dengan asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia? Marilah kita sama-sama menyaksikan video hasil pengimbasan pelatihan bimbingan teknis asesmen kompetensi minimum yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Pengimbasan guru belajar seri AKM Angkatan 9 yang dilaksanakan oleh Siti Juwariah SPD dari SMP Negeri 6 Tanah Gregot. Bapak Ibu, apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Lalu apa tujuannya AKM tersebut? Yang pertama, yaitu mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kedua, mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Nah, Bapak Ibu, adapun kompetensi yang mendasar pada AKM itu ada dua. Pertama yaitu literasi membaca, kedua adalah numerasi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk komponen AKM literasi membaca itu juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses kognitif, yang ketiga adalah konteks, di mana konten itu sendiri juga ada 2, teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. 2 yaitu teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapat hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Adapun proses kognitif yaitu ada 3. Pertama, menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kedua, yaitu interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Adapun konteks itu dibagi menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, yang dimaksud dengan personal yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, Bapak Ibu,
Untuk lebih jelasnya, marilah Bapak Ibu kita mengikuti bimbingan teknik seri asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Simpang PIM PKB. Bapak Ibu silakan daftar. Lalu bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu di sini nanti saya akan menyampaikan tata cara untuk mendaftar di SIM PKB. Namun sebelumnya perlu Bapak ketahui bahwa tujuan program guru belajar di sini yaitu 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh berbasis beban kurikulum yang disederhanakan. 2. Mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan siswa. 3. Mengembangkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. Dan yang 4, meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Adapun persyaratan peserta Bapak Ibu yaitu program guru belajar ini harus diikuti oleh guru yang sudah memiliki akun di SIM PKB. Bagaimana Bapak Ibu dan rekan-rekan seprofesi seluruh Indonesia setelah menyaksikan video penimbasan saya tadi yaitu tentang bimbingan teknis seri asesmen kompetensi minimum? Mudah bukan? Ayo, mari kita semuanya mendaftar bimbingan teknis seri asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Ibu, selain saya mengimbaskan hasil bimbingan teknis kami, saya juga mengimbaskan hasil pelatihan saya kepada rekan-rekan saya seprofesi yang ada di lingkungan SMP Negeri 6 Tanah Grogol dan juga kepada seluruh komunitas MGMP IPS serta rekan-rekan guru seprofesi yang ada di Kabupaten Pasir. Marilah Bapak Ibu kita saksikan bukti bahwa saya juga melaksanakan penimbasan kepada rekan-rekan di Kabupaten Pasir. Bagaimana cara mendaftar? Marilah Bapak Ibu kita ikuti tutorial berikut ini. Pertama, Bapak Ibu klik Google. Di sini nanti tulis yaitu SIM PKB, maka akan keluar portal layanan program GPK Kemendikbud. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu keluar dari portal layanan program GPK Kemendikbud, pilih di guru belajar. Maka akan keluar program guru belajar. Di sini ada kata-kata masuk. Masukkan ke nomor UKG kita sebagai username. Kemudian masukkan lagi password. Setelah itu diklik masuk, maka akan keluar ini pilihan-pilihannya. Nah, kita pilih yaitu asesmen kompetensi minimum, kita klik selengkapnya. Kemudian akan keluar gambar kayak begini, maka kita klik daftar. Setelah itu Bapak Ibu, nah setelah kita klik daftar, maka akan keluar tanda tulisan persetujuan yaitu BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimal.
ya. SD atau SMP bisa ada juga. Kemudian klik iya karena kita daftar. Setelah itu akan keluar begini Bapak Ibu. Karena waktunya belum mulai maka akan tertulis belum mulai. Tetapi kalau pas pendaftaran itu pas mulai maka tulisannya mulai. Jadi kita langsung bisa memulai pelatihannya. Lalu apa saja kegiatannya? Kegiatannya pada tahap 0 yaitu Bapak Ibu diberikan orientasi program guru belajar Kemendikbud yang meliputi latar belakang, tujuan umum, penyesuaian, kebijakan, penerapan program, dan struktur program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Kemudian tahap 1, di sini Bapak Ibu melaksanakan BIMTEK. Nah, BIMTEK di sini tidak seperti biasanya yaitu dilakukan secara Zoom atau pertemuan Google Meet dan sebagainya, tetapi kita diberikan modul. Di situ akan di situ kita disuruh membaca atau belajar sendiri. Nah, setiap satu modul maka diberikan pre-test atau diberikan tes, disuruh mengerjakan, baru nanti bisa melanjutkan ke berikutnya. Namun setelah itu juga ada refleksinya. Jadi setiap modul begitu. Kemudian tahap yang kedua, Bapak Ibu di sini disuruh merancang dan merekam PJJ, kemudian disuruh mempraktekkan baik, melakukan penilaian yang dikatakan namanya pre-test, post-test. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu pengimbasan. Nah, pengimbasan di sini seperti yang saya lakukan. Nah, nanti ini akan dibuatkan sebuah video, di mana video itu membuktikan bahwa kita sudah melaksanakan pengimbasan, baik itu kepada teman-teman lingkungan sekolah kita maupun FDMP dan guru-guru di Kabupaten Pasir atau di kabupaten kita sendiri. Nah, nanti itu di-upload di YouTube. Nah, kemudian masukkan untuk URL YouTube-nya sebagai isyarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara masuk di dalam BIMTEK asesmen kompetensi minimum untuk di SIM PKB? Saya kira sudah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti undangan saya. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya seprofesi se-Indonesia, saya ucapkan terima kasih usai sudah telah menyaksikan video pengimbasan hasil bimbingan teknik seri asesmen kompetensi minimum yang sudah saya ikuti. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Sukses semuanya. Marilah kita sama-sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan Republik Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.